Halo semua, selamat datang kembali di pembahasan materi untuk kelas 3 SD. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Tentunya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, apa saja ya keajaiban perubahan wujud itu? Kita simak materinya bersama-sama ya. Keajaiban perubahan wujud yang pertama yaitu pemanasan global, pembuatan garam, dan yang terakhir terjadinya hujan. Nah, pernahkah anak-anak mendengar istilah pemanasan global? Tentu pernah ya. Pemanasan global sering disebut juga dengan global warming, iklim global, darurat iklim, dan juga krisis iklim. Nah, pemanasan global sendiri adalah proses meningkatnya suhu di atmosfer dan permukaan bumi sehingga menyebabkan es daerah kutub mencair. Mengapa ya terjadi pemanasan global? Nah, yang pertama itu karena polusi udara yang tinggi. Ada juga asap kendaraan dan pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi, serta banyaknya pembangkit listrik yang memanfaatkan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar. Nah, dampak pemanasan global itu antara lain meningkatnya permukaan air laut, mencairnya es di kutub, meningkatnya suhu di permukaan bumi, musim kemarau akan lebih panjang, air laut menjadi lebih hangat, lama-kelamaan pulau-pulau kecil di dunia akan tenggelam, dan juga hewan dan tumbuhan akan kesulitan beradaptasi, bahkan beberapa akan mengalami kepunahan. Bagaimana ya cara mengurangi laju pemanasan global? Nah, yang pertama, menghemat penggunaan listrik dan air. Yang kedua, menanam pohon atau melakukan penghijauan atau sering disebut dengan istilah reboisasi. Mengurangi pemakaian plastik. Berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Sering menggunakan pemakaian kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Serta tidak menebang pohon secara liar. Kemudian mengurangi penggunaan BBM atau bahan bakar minyak, serta mengurangi penggunaan AC karena menghasilkan gas CFC yang berbahaya. Kemudian melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi penggunaan kertas. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang pemanasan global. Nah, sekarang pernahkah anak-anak melihat proses pembuatan garam? Tentu pernah ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang proses pembuatan garam. Garam itu terbuat dari air laut. Nah, tahukah anak-anak bahwa Pulau Madura dikenal sebagai daerah penghasil garam, sehingga dijuluki Pulau Garam. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Nah, sekarang proses pembuatan garam. Yang pertama adalah di pinggir pantai, petani garam menyiapkan petak-petak tambak untuk menampung air laut. Air laut diambil menggunakan pompa
dan dialirkan ke petak-petak. Yang kedua, setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Proses yang ketiga yaitu setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba ya. Nah, mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Nah, sekarang proses yang terakhir. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik atau ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang proses pembuatan garam. Nah, pada proses pembuatan garam ada perubahan wujud menguap dan ada perubahan wujud mengkristal. Oke anak-anak, nah pernahkah anak-anak mengalami kehujanan? Tentu pernah ya. Nah, tahukah bagaimana proses terjadinya hujan itu? Ada yang tahu? Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana terjadinya hujan. Nah, mengapa ya terjadi hujan itu? Nah, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Nah, perubahan wujud apa saja ya yang terjadi saat hujan itu turun? Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan proses terjadinya hujan berikut ini ya. Yang pertama adalah air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari, atau nama lainnya evaporasi. Ya, jadi proses yang pertama adalah air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari, atau biasa disebut dengan istilah evaporasi. Kemudian yang kedua, uap air yang menguap tadi akan berubah menjadi awan, atau istilah lainnya kondensasi. Proses yang kedua yaitu uap air akan berubah menjadi awan atau dikenal dengan istilah kondensasi. Oke, sekarang proses yang ketiga yaitu awan akan mengembun menjadi titik-titik air, kemudian jatuh ke bumi sebagai hujan, atau biasa dikenal dengan istilah presipitasi. Jadi proses yang ketiga atau proses yang terakhir, awan itu akan mengembun menjadi titik-titik air, kemudian jatuh ke bumi sebagai hujan, atau dikenal dengan istilah presipitasi. Nah, proses terjadinya hujan, tahap yang pertama adalah penguapan. Penguapan terjadi saat air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Kemudian tahap yang kedua adalah pengembunan. Pengembunan terjadi saat uap air berubah menjadi titik-titik air.
Nah, itu anak-anak proses terjadinya hujan. Jadi ada perubahan wujud menguap, Tony dan dan Nina ada sudah perubahan menunggu selama wujud 1 jam. mengembun. Namun hujan belum juga berhenti. Sudah berapa lama ya mereka menunggu hujan berhenti? Berapa lama 1 menit itu? Setiap satuan waktu dapat diubah ke satuan waktu yang lainnya. Untuk mengetahui perubahannya, maka perhatikan hubungan antar satuan waktu jam, menit, dan detik berikut ini. Sekarang kita akan belajar ayo berhitung. Di sini kita akan belajar tentang waktu. Ada 1 jam berarti 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Di sini ada tanggalnya nih, ada jam, menit, detik. Setiap yang naik itu berarti kita bagi 60. Setiap yang turun berarti kita kali 60. Di sini ada contohnya. Yang pertama ada 3 jam. 3 jam kita jadikan menit. Kita jadikan menit dari jam ke menit berarti turun ya. Kita kali 60. Kita tulis 3 dikali 60 sama dengan 3 kali 6, 18. Tinggal tambahin nolnya 1. Jadi 3 jam sama dengan 180 menit. Contoh yang kedua, 2 jam 15 menit, titik-titik menit. Berarti dari soal ini kita jadikan menit semuanya. Pertama yang jam ini kita jadikan menit. 2 dikali 60 menit ditambah 15 menit. Karena ini sudah jadi menit, berarti tinggal kita tulis 15 menit. Sama dengan 2 dikali 60. 2 kali 6, 12. Tambahin nolnya 1. Menit ditambah 15 menit. Sama dengan 120 menit ditambah 15 menit jadi 135 menit. Jadi 2 jam 15 menit berarti artinya 135 menit. Di sini ada soal penjumlahan tentang jam. Ada soal 1 jam 20 menit ditambah 1 jam 45 menit. Kita gunakan penjumlahan yang susun ya. 1 jam 20 menit. 1 jam 45 menit. Kita tambah 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 4, 6. Yang ini 65 menit. Selanjutnya 1 jam ditambah 1 jam 2 jam. Karena di sini 65 menit, kita jadikan jam dulu ya. Karena lebih dari 60, berarti yang ini bisa kita jadikan jam. 65 menit kita jadikan jam, artinya yang sini 60, di sini dikurangi 60 ya. 60. Kita kurangi 60 menit. Nah, ini tetap 2 jam. 5 dikurangi 0, 5. Nah, ini habis ya. 5 menit. 6 dikurangi 6 kan habis. Jadi kita pindahkan ke sini jadi 1 jam. 6 dikurangi 6 kan habis. Kita pindahkan ke sini jadi 1 jam. 2 ditambah 1, 3. 3 jam. Jadi 1 jam 20 menit ditambah 1 jam 45 menit. Artinya sama dengan 3 jam 5 menit. Selanjutnya ada soal 6 jam 15 menit. Yang ini soal pengurangan ya. Dikurangi 4 jam 30 menit. Menit. 5 dikurangi 0, 5. 1 dikurangi 3 nggak bisa. Karena 1 dikurangi 3 bisa, maka kita pinjam dari sini 1 jam. 1 jam kan 60 menit. Berarti di sini 60. 6 ditambah 1, 70. 7 dikurangi 3, 4. Yang ini menit. 45 menit ya.
Selanjutnya yang ini, karena di sini udah dipinjam 1 jam, sisa 5 jam. 5 jam dikurangi 4 jam, 1 jam. Jadi 6 jam 15 menit dikurangi 4 jam 30 menit, artinya sisanya 1 jam 45 menit. Sekian pembelajaran hari ini. Miss ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.